Anda tidak hafal kunutnya baginda Nabi, lalu tidak hafal kunutnya Sayyidina Umar, langsung saja Anda boleh menggantikan doa kunut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Spesial yang tidak hafal, Anda jangan tidak kunut, kehilangan pahala besar. Anda tetap dianjurkan kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai selesai, baru Anda mengadakan tangan, baca Rabbana atina. Biarpun jadi imam nggak apa-apa. Jika ada seorang itu beribadah hanya karena mengharapkan sesuatu imbalan dari Allah, atau dia beribadah karena agar tidak disiksa oleh Allah, maka sesungguhnya dia belum benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai hamba di hadapan Rabb Tuhannya yang mengurusinya. Maka kalau ada orang beribadahnya model begitu, model mengharap pahala, model mengharap surga, maka sesungguhnya dia beribadah iya, tapi belum benar-benar memahami kehambaannya dia dengan sesungguhnya. Artinya begini, semakin dirimu kenal Allah, sifat-sifat Allah, maka semakin kuat pengabdianmu kepada Allah. Maka ma'rifatullah, kenal Allah adalah penting, dan mengenal dirimu adalah penting. Bahkan dikatakan bahwasanya yang kenal dirinya maka dia akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Wahai para orang tua, sebagai seorang bapak wajib memberi nafkah. Jika dalam keadaan mampu lalu tidak memberi nafkah, hukumnya haram dan dosa besar. Apalagi kadang-kadang cuek, nggak peduli. Haram, dosa besar. Wajib memberi nafkah dalam keadaan apapun, apakah anak bersamanya atau bersama orang lain dan seterusnya. Baik, itu dosa kalau seorang tua lari dari tanggung jawab sementara dia mampu, adalah dosa besar, zalim. Biarpun dia katanya sujud ruku, apalagi jadi ahli ibadah, jadi penceramah keliling misalnya, lalu anaknya nggak kisah nafkah, haram, dosa, zalim. Ini sang bapak. Tapi kalau seorang bapak memang tidak punya uang, gagal lagi, tetap dia punya tanggung jawab dong. Mungkin dicarikan siapa yang bisa merawat anaknya, dititipkan di pondok pesantren yang gratis misalnya, atau dibawa ke... Membaca yang tidak ada paham maknanya nggak ada pahalanya, kecuali membaca zikir dan membaca Al-Quran, biarpun nggak paham artinya tetap dapat pahala. Membaca Al-Quran nggak paham artinya dapat pahala. Zikir diajarkan Nabi nggak paham artinya dapat pahala. Jadi ingat, semua omongan kalau kita tidak tahu maknanya tidak ada faedahnya dan tidak ada pahalanya, kecuali zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Seorang mungkin habis mandi, setelah mandi mungkin dia ingin langsung berwudu. Jawabannya adalah berwudu dalam keadaan telanjang adalah sah. Sah, berwudu dalam keadaan telanjang adalah sah, karena yang membatalkan wudu bukan telanjang, nggak ada. Jadi boleh sah berwudu. Cuman ulama mengatakan makruh. Kenapa makruh? Mohon maaf, khawatir karena masih ada terbuka, nanti nyentuh lalu ragu-ragu, jangan-jangan nyentuh dan sebagainya. Makruh saja, makruh maksudnya bukan tidak sah, boleh. Dan ada sebagian itu pengennya ya pengen langsung tuntas habis mandi sekaligus wudu baru nanti rapi-rapi, boleh. Jadi enggak dilarang, enggak ada larangan. Jadi bukan tidak sah, tetap sah wudu dalam keadaan telanjang. Siti Aisyah melihat ada orang main tari-tari tradisional di samping masjidnya Rasulullah. Orang-orang Habasyah main tari tradisional, main pukul-pukul, ketepang gitu. Siti Aisyah mendengar dari dalam rumah, lalu bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Rasulullah menjawab, Aisyah, itu orang Habasyah lagi bersenang-senang karena hari ini hari raya. Aku ingin melihat ya Rasulullah. Baik, sini Aisyah. Apakah di saat melihat lalu dibiarkan Aisyah kau lihat ke sana? Oh tidak. Apakah kata Rasulullah, kau Aisyah ada di belakang? Sayyidah Aisyah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah melihat di balik kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah apa? Aku letakkan daguku di pundak Rasulullah, wa kana khaddi ala khaddi, dan pipiku menempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dibiarkan untuk sekedar menonton. Bagaimana gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya kalau membaca ini indah betul nilai. Wa kana khaddi ala khaddi, sambil nonton orang main tari-tarian, pipi Rasulullah menempel di pipi Siti Aisyah. Allah.
Tidak haram. Habis sholat subuh tidak haram. Ulama mengatakan itu makruh. Karena waktu itu adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ya. Orang beriman tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat, karena sebelum hancurnya semesta Allah akan mengirim angin lembut, ahli iman meninggal semuanya. Nggak usah pusing kalau Anda beriman. Kalau kiamat yang sesungguhnya yang dahsyat ini, ahli iman tidak akan menemukan dahsyatnya itu semuanya. Karena apa? Allah akan mengirim angin lembut. Angin lembut masuk ke rumah-rumah kita, tiba-tiba orang beriman meninggal. Dan bagi orang kafir, orang munafik merasakan itu semuanya. Urusanmu apa saat ini? Menjadilah engkau jika bertemu kiamat termasuk yang mendapatkan tiupan angin segar, sehingga tidak menemukan dahsyatnya hari kiamat. Selesai. Seorang suami sampai kapanpun nomor satu adalah orang tua. Seorang istri berubah, nomor satu adalah suami. Ingat. Tapi suami yang baik, ini semuanya baik semua. Amin. Suami yang baik adalah yang menjadikan istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Faham Anda? Faham Anda? Memang nomor satu bagimu wahai para istri, suamimu nomor satu, karena itu imammu. Kalau sudah melanggar imam, sengsara. Tapi suami yang baik akan selalu mengajari istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya agar tidak berubah menjadi kebencian. Doain dengan doa kebaikan. Kepalanya itu kayak bunuh unta, itu haram karena ka'asnimatil bukhti. Jadi kalau Anda punya rambut tapi nongol dengan sendirinya lain cerita. Tapi kalau Anda sengaja dikasih alat tambahan, kemudian ditonjolkan sampai kelihatan tinggi, pernah, itu adalah nggak boleh. Biarpun sudah menutup aurat, tapi di sisi lain dia melanggar. Maka kalau Anda punya rambut dibawa ke belakang, nonjolnya ke belakang. Karena rambut kan mungkin diikat, kalau tidak diikat berantakan. Tapi ke belakang begini, tapi sudah ke atas. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, seperti bunuh unta. Maka Nabi mengatakan fal'anuhunna, jauhkan mereka dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati. Dan Anda punya syariat, Anda punya bimbingan. Kalau tukang rias mah mereka bukan ustazah. Jangan ngikut tukang rias. Tukang rias yang Anda atur biar Anda selamat dari keharaman. Dua penyakit yang menjadikan amal tidak terima dipangkas dengan hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub. Riya itu engkau selalu ingin menyebut-nyebut amalmu, ingin kau lihat amalmu lalu kau perlihatkan kepada orang, itu riya. Yang satu lagi ujub, ingin membesarkan amal di matamu sendiri. Ini hasil karyaku, aku sudah sholat, aku akhirnya masuk wilayah ujub, berbangga dengan amalnya. Dia tidak sadar bahwasanya amal itu bisa dia lakukan karena Allah. Maka ini dua-duanya menjadi tidak dilakukan. Maka agar bisa diterima oleh Allah, dalam bahasa yang sering kita dengar adalah harus bebas dari riya, bebas dari ujub. At-thayyibatu lit-thayyibin. Dalam Al-Quran disebutkan orang baik-baik itu laki-laki baik untuk perempuan baik-baik, perempuan baik-baik laki-laki baik. Itu apa? Umumnya begitu. Artinya begini, itu pendidikan bagi kita. Kalau memang engkau menginginkan orang baik, maka berusahalah engkau menjadi orang baik. Pendidikannya gitu. Kalau pengen mancing itu selera ikan yang kau pancing, jangan selera dirimu. Mentang-mentang senang bakso pedas, mancing ikan pakai bakso sambal, nggak diterima sama ikan. Kalau engkau pengen mancing laki-laki yang soleh, anak perempuanku yang soleha, anggap saja yang belum soleha. Kalau kamu ingin memancing laki-laki soleh, berusahalah untuk menjadi soleha. Ketemu judulnya nanti. Kenapa? Kalau dirimu belum soleha, menginginkan orang soleh itu teramat jauh. Karena dia pun juga yang soleh menginginkan yang soleh.